Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuni Maulidia, NIM 11907012 dari kelas Perbankan Syariah 4D. Saya membuat video ini untuk memenuhi UTS mata kuliah Ulumul Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan membahas tentang hadis riba dan hadis jual beli. Pertama, saya akan membahas tentang hadis riba. Pengertian riba. Riba adalah salah satu perbuatan yang amat dibenci dalam agama. Riba dapat menjadikan seseorang merugi dalam harta atau jasa. Riba sangat dilarang bagi orang Islam untuk melakukannya. Karena bahaya riba, Rasulullah banyak menyebutkan hadis-hadis tentang larangan riba. Sebagai berikut. Dari Sa'id bin Zaid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, sesungguhnya riba yang paling buruk adalah merusak kehormatan seorang muslim tanpa hak, dan sesungguhnya rahim dijalinkan oleh Ar-Rahman. Barang siapa yang memutuskannya, niscaya Allah mengharamkan baginya surga. Ahmad bab Musnad Sa'id bin Zaid nomor 1564. Hadis berikutnya menyebutkan, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Zuhair, telah menceritakan kepada kami Simak, telah menceritakan kepadaku Abdurrahman bin Abdullah bin Mas'ud dari ayahnya, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat orang yang memakan riba, orang yang memberi riba, dan saksinya dan penulisannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hadis ketiga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah 7 perkara yang membinasakan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apakah itu? Beliau bersabda, syirik kepada Allah, sihir, membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, kecuali hak, memakan riba, makan harta anak yatim, kabur dari medan peperangan, dan menuduh seorang wanita mukmin yang suci berbuat zina. Hadis riwayat Bukhari, bab Ramyul Musanad nomor 6351. Hadis keempat. Riba itu ada 73 pintu dosa. Yang paling ringan adalah semisal dosa seorang yang menzinai ibu kandungnya sendiri. Sedangkan riba yang paling besar adalah apabila seseorang melanggar kehormatan saudaranya. Hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Hadis berikutnya menyebutkan, apabila telah marak perzinaan dan praktek ribawi di suatu negeri, maka sungguh penduduk negeri tersebut telah menghalalkan diri mereka untuk diazab Allah. Hadis riwayat Al-Hakim. Berikutnya menyatakan, diriwayatkan oleh Aun bin Abu Zuhaifah, ayahku memberi seorang budak yang pekerjaannya membekam, mengeluarkan darah kotor dari tubuh. Ayahku kemudian memusnahkan peralatan bekam si budak tersebut. Aku berkata kepada Allah, mengapa beliau melakukannya? Ayahku menjawab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk menerima uang dari transaksi darah, anjing, dan kasab untuk budak perempuan. Beliau juga melaknat pekerjaan membuat tato dan meminta tato, memberi dan memberi riba, serta beliau melaknat para pembuat gambar. Sahih Al-Bukhari nomor 2084. Asbabun wurud. Riba 1. Riba dicela disebabkan karena keberadaan unsur negatif yang dikandungnya. 2. Selanjutnya, riba dicela disebabkan karena unsur zalim
atau aniaya di dalam praktik riba tersebut orang Yahudi. 3. Riba dicela disebabkan karena keberadaan ziyadah yang berlipat-lipat dalam praktik riba masyarakat jahiliyah. Hikmah tasyri' mengapa Allah melarang praktik riba. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang beriman, maka jika kamu tidak mengerjakannya, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat, maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak dianiaya dan tidak pula menganiaya. Larangan Allah tentang pengharaman riba semata-mata demi melindungi berbagai aspek seperti kemaslahatan manusia, baik yang menyangkut akhlak, sosial maupun ekonomi. Pertama, riba meniscayakan mengambil harta orang lain tanpa ganti. Artinya, ketika kita menjual barang seharga 1 dirham dengan 2 dirham, lalu kita mendapatkan uang tanpa kompensasi sebesar 1 dirham, itu berarti kita telah merampas harta untuk kebutuhan orang lain. Kedua, bergantung pada riba hanya akan menghalangi manusia dalam bekerja. Dengan riba, seseorang akan merasa tidak perlu bekerja lagi karena akan mendapatkan uang kompensasi tanpa harus lelah-lelah bekerja. Kandungan hukum riba. Menurut semua agama samawi, hukum riba adalah haram. Haramnya riba ini semakin diperkuat pada saat agama Islam datang. Allah tidak mengizinkan memerangi orang yang berbuat maksiat, kecuali kepada orang yang memakan harta riba. Kedua, saya akan membahas tentang jual beli. Pengertian jual beli. Jual beli adalah tukar menukar apa saja, baik antara barang dengan barang, barang dengan uang, atau uang dengan uang. Penukaran benda dengan benda lain, dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantiannya, dengan cara yang dibolehkan. Hadis tentang jual beli. Diperkuat sabda Nabi Muhammad SAW dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, janganlah dua orang berjual beli berpisah sebelum saling meridhoi. Riwayat Abu Dawud dan Tirmizi. Hadis di atas membuktikan bahwa dalam melaksanakan jual beli keridhaan selalu dituntut. Dari dalil Al-Quran dan hadis ini dapat kita tarik kesimpulan bahwa jual beli hukumnya adalah boleh, dengan ketentuan harus suka sama suka dan tidak saling menzalimi. Hadis selanjutnya, pembenaran akan membolehkan jual beli juga didukung oleh hadis bawah ini. Dari Rifa'ah bin Rafi'ah bahwasanya Nabi SAW ditanya, pencaharian apakah yang paling baik? Beliau menjawab, ialah yang bekerja dengan tangannya sendiri dan tiap-tiap jual beli yang baik. Hadis riwayat Bazar dan dinilai sahih oleh Hakim. Hadis di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan itu akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram, riba, penipuan, pemalsuan, dan lain sebagainya, hal ini termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara batil. Asbabul wurud. Tentang bertanggung jawab.
Dari Aisyah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memutuskan bahwa karat itu merupakan hak pembeli sebab merupakan jaminan. Hadis riwayat Imam 5, hadis dolif menurut Bukhari dan Abu Daud. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Aisyah pernah terjadi penjual budak, yang budak tersebut lalu bertempat tinggal di rumah pembelinya. Namun kemudian seseorang pembeli melihat bahwa budak yang dibelinya itu ternyata ada aib atau cacat. Makna hadis. Kalau kita lihat hadisnya, secara tekstual kita hanya akan mendapatkan hukum normatif, yakni haraj adalah barang pinjaman, artinya haraj sesuatu yang dihasilkan oleh budak selama bekerja pada pembelinya. Itu merupakan barang jaminan yang tidak boleh diambil oleh si penjual budak apabila suatu saat ia membeli ingin mengembalikan budaknya karena diketahui adanya cacat pada budak. Akan tetapi, kalau kita artikan secara kontekstual dengan menganalisis asbabul wurudnya, hadis tersebut menuntut kita untuk bertanggung jawab atas kegiatan ekonomi kita agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sebenarnya dalam Islam sendiri sudah diajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya. Untuk memenuhi keadilan dan kesatuan, manusia perlu bertanggung jawab atas tindakannya, termasuk dalam hal bermuamalah atau ekonomi. Seseorang harus mempunyai komitmen atau tanggung jawab baik di dunia maupun di akhirat kelak atas perbuatannya. Kandungan hukum dari jual beli. Hukum jual beli bisa menjadi haram, mubah, sunnah, dan wajib atas ketentuan sebagai berikut. 1. Hukum jual beli menjadi wajib pada saat darurat atau terpaksa, yang sangat membutuhkan sekali terhadap makanan atau minuman, sedang ia mampu melakukan jual beli. 2. Hukum jual beli menjadi haram jika menjual belikan sesuatu yang diharamkan oleh syarak, seperti contohnya menjual babi. 3. Jual beli hukumnya sunnah apabila seorang bersumpah untuk menjual barang yang tidak membahayakan, maka melaksanakan yang demikian itu sunnah. 4. Jual beli dihukumi makruh apabila transaksi dilakukan pada saat selesai. Hikmah tasyri, jual beli yang dilakukan secara jujur dapat membantu masyarakat lebih menghargai hak milik orang lain, sehingga dapat menjauhkan diri dari memakan barang yang haram atau batil. Selain itu, dijelaskan pula mengenai kejelasan barang yang menjadi objek jual beli. Hal ini bertujuan agar tidak ada konflik yang timbul setelah jual beli itu berlangsung. Misalnya saja, penjual tidak memberikan barang yang ia jual dengan jelas kepada pembeli. Kemudian pembeli mengetahui akan cacat pada barang tersebut. Hal tersebut sangat mungkin memicu konflik pada kedua belah pihak. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.